Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm dalam kajian Qur'ani Journey. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang ke-8. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam ta'lim yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min yadil jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. As-salam sayyidat as'adakumullahu hayatakum jami'a. Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga Allah SWT menghadirkan kepada kita kebaikan, keberkahan hidup dunia dan di akhirat kelak nanti. Semoga Allah bersama kita Al-Quran dalam hidup kita setelah kematian kita, dan kelak mudah-mudahan Al-Quran yang kita dalami, yang kita kaji, yang kita tadaburi, yang kita tilawahkan, semoga ia menjadi pemberi syafaat bagi kita semuanya kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, pada pertemuan hari ini sebagaimana Anda sudah sampaikan tadi, ini adalah pertemuan ke-8 kita. Kita seperti biasa akan membahas bersama-sama surah Al-Qamar yang pertama. Lalu setelah itu kita akan mendalami ihtisar surah Ar-Rum, Lalu juga seperti biasa kita akan membaca dan ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu muliakan, terlebih dahulu kita malam hari ini sampai pada surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Ayat berapa ya Bun ya? Ayat 22, 23, 24 Ustaz. Oh iya, 22, 23, 24. Baik. Nah ini dia. Seperti biasa, nanti Bapak Ibu memperlihatkan terlebih dahulu bagi yang sudah menuliskan pada surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat 22, 23, 24 ya. Baik. Siapa terlebih dahulu ini akan memperlihatkan kepada kita, Bapak Ibu? Baik. Barangkali sudah ada yang menebalkan. Boleh kalau sudah. Silakan.
Pak Haji Zainal biasanya. Insyaallah Pak Ustaz. Subhanallah. Semoga Pak Haji ini. Baik, selanjutnya Pak Haji, di halaman selanjutnya. Oh iya, benar. Subhanallah. Ada penuh sampai lewat. Berapa kata nih Pak Haji ini jumlahnya nih? 35 Ustaz. 35. Barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah udah lengkap dengan itunya ya. Udah Dengan full. uraiannya. Subhanallah. Barakallah. Amin. Selanjutnya Lanjut silakan siapa? Ibu Riri biasanya. Iya, sebelum saya berangkat ya. Iya, sebelum jalan. Oke. Kelihatan Baik, nggak Pak Bun. Ustaz? Sebentar. Iya. Baik, lanjut uraiannya. Perayanya ini kayaknya kalau nggak 35, 36 ya antara apakahnya itu. Tapi sudah dipaket kayaknya 30-an ada ya. Oh, udah Iya. sampai butuh additional papernya ya. Iya. Baik, Oke. barakallahu fiik, Bunda Riri. Baik. Tapi selanjutnya silakan, Bun. Siapa lagi? Silakan Ibu. siapa lagi yang sudah? Apakah ada yang sudah? Baik. Kalau belum, nggak apa-apa. Mari kita coba ulas surah Al-Qamar ayat 22, 23, 24. Sebelumnya, perkenalkan siapa yang berkenan untuk membacakan ayat dan Silakan arti. dengan Ibu Arjia. Assalamualaikum, Bun. Bu Arjia. Ya, iya, Bun. Waalaikumsalam. Silakan, Bun. Baca, Bun. Surat Al-Qamar. Baca yang mana nih? Yang di layar, Bun, surat Al-Qamar. Al-Qamar surat ke-54 ayat 22, 23, 24. Oh ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bun, speakernya tertutup, Bun. Tutup lagi. Iya. 22 ya. Iya, Bun, 22 sampai 24. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kazzabat samudu bin nuzur. Nuzur. Faqalu abasaram minna wahidan nattabi'u inna izallafi dolali wasu'ur. Artinya? Udah ya? Artinya? Artinya dari bismillahnya. Iya, dari 22. Dari 22. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Iya. Kaum Sumut pun telah mendustakan peringatan-peringatan. Mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia di antara kita? Sungguhnya kalau begitu benar-benar telah sesat dan gila. Udah ya? Iya, terima kasih, Bun. Ya. Iya, gila belum tuh dia. ngerjain soalnya, Ustaz. Apanya, Bun? Ini belum dikerjain. Oh, nggak apa-apa, nanti sambil jalan. Sambil sama-sama. Nggak apa-apa. Nanti yang mau mengerjakan separuhnya, alhamdulillah. Seperempatnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, makasih barakallahu lana wali qaryah. Semoga rahimanallahu bitilaawatil Qur'an istima'ah. Semoga Allah merahmati yang membaca dan mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bertanya sama sahabat, tahukah kalian siapakah keluarga Allah di dunia? Maka kemudian sahabat terdiam dan Rasulullah menyebut ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Para pencinta Al-Quran itu adalah
keluarganya Allah dan orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial di sisi Allah. Gitu ya. Oke. Maka suara saya kedengeran, Ibu? Kedengeran, Ustaz. Kedengeran. Jelas, Ustaz. Oh gitu. Nah, ini mohon maaf, jadi saya nggak tahu kenapa mesti pakai dua ini ya, dua alat nih, gitu ya. Jadi di laptop errornya kalau Quranic Journey aja aneh tuh ya. Gimana, Ustaz? Nggak mau malam-malam, Ustaz. Iya kali ya. Jadi kalau yang lain-lain cukup pakai satu handphone, udah laptop ini udah jadi. Ini kalau Organic Journey audionya nggak bisa berfungsi. Jadi perlu bantuan yang lain nih dengan HP. Jadi unik ya, videonya pakai laptop. Tapi nggak Ustaz aja, kami di pagi juga ada kok. Oh gitu. Jadi Suaranya pakai handphone. Nanti nulisnya pakai yang lain nanti. Nggak apa-apa, yang penting suara saya terdengar. Jadi kembali tadi bahwa Rasulullah SAW mengatakan ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran, ahli Al-Quran, orang-orang yang membaca, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu adalah keluarga Allah di dunia. Jadi kalau kita menyenangi, mencinta kepada Allah, maka mencintai keluarga-keluarga Allah di dunia. Mencintai para penghafal Al-Quran. Mencintai orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, para qari, para qari'ah, para mufassir, para mufassirah. Seperti itu. Gitu. Jadi itu sabda Rasul begitu. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam sepekan Bapak Ibu mungkin di masjid, di lingkungan Bapak Ibu yang kami muliakan, ikut dalam majelis-majelis tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan salah satunya adalah majelis Quranic Journey seperti malam hari ini. Kita mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang dapat ridha Allah SWT. Amin. Kembali ke tadi pada ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Gitu ya. Kami telah memudahkan Al-Qur'an. Yassara itu Bapak Ibu yang kami muliakan pernah juga dibahas kemarin ya. Jadi kata yasuro itu artinya mudah. Yasuro mudah. Ketika satu kata kerja di dalam bahasa Arab itu mendapatkan tambahan tad'if. Tad'if itu tasydid ya. Jadi ada dua istilah satu makna. Tasydid dan tad'if. Wujudnya sama tapi beda pemahamannya. Kalau Bapak Ibu mengkaji tajwid, ilmu tajwid, maka itu namanya tasydid. Gitu ya. Tapi dalam ilmu saraf, ilmu kaidah bahasa Arab, namanya bukan tasydid, tapi namanya tad'if. Tad'if. Itu pakai dod, ain, tad'if. Kenapa disebut tad'if? Karena berkaitan dengan kerangka huruf-huruf. Tad'if itu berarti double hurufnya. Gitu ya. Kalau tajwid namanya tasydid. Kenapa disebut tasydid? Karena berkaitan dengan pengucapan. Tasydid artinya ditekankan, digentakkan. Yassarnal Qur'an. Jadi sekali lagi satu rupa beda istilah. Tasydid dan tad'if. Gitu ya. Kalau tasydid dalam ilmu tajwid, tad'if dalam ilmu saraf, ilmu nahwu, kaidah bahasa Arab. Seperti itu. Lanjut walaqad yassarnal Qur'ana, maka pemberian tad'if itu ya, tasydid tadi pada fiil itu salah satu fungsinya mengandung pengertian makna bahwa upaya itu, usaha itu, aktivitas itu dilakukan terus-menerus. Jadi
Allah memudahkan untuk orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Sungguh-sungguh Al-Quran itu telah dimudahkan, telah dibuat mudah. Jadi kalau kemarin menghafal ada kesulitan, hari ini akan dibuat mudah. Besok mungkin akan dibuat terus sesuai dengan usaha kita masing-masing. Jadi prinsipnya Al-Quran itu telah dimudahkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu muliakan, kalau ada seseorang itu berat sekali hatinya terhadap Al-Quran, membaca ogah, mendalami segan, mendengarkan nggak mau, maka ada kemungkinan gitu, afala yatadabbarul Quran. Apa katanya? Tidakkah mereka mau mengkaji Al-Quran? Tidak maunya itu karena memang hati mereka sudah tertutup. Yang dimaksud tertutup itu karena mereka sendiri merasa tidak membutuhkan Al-Quran. Mereka sendiri merasa Al-Quran tidak penting baginya. Maka kalimat itu, slogan itu, ungkapan itu masuk ke dalam hatinya sehingga ada sikap antipati terhadap Al-Quran. Maka kalau Al-Quran dibaca, seringkali seorang mukmin pun enggan untuk mendengarkannya. Hatinya tidak sedikit pun tertaut, terpikat dan terikat dengan Al-Quran. Dan itu kalau itu terjadi, na'udzubillah min dzalik. Gitu. Kemarin kalau ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan di dalam grup kita ya, grup Tadabbur Quran ya, yang dalam hari-hari ini kan menjelang khatmil Quran itu setiap pagi itu kan ada quote ya, kata-kata petikan itu ya. Hari ini saya mengutip yang hadis yang saya ungkapkan tadi. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Kemarin saya mengutip men-share di grup Tadabbur kita itu apa itu? Al-Quran hayatur ruh. Al-Quran hayatur ruh. Fabi ghairihi, Quran itu adalah tanda hidupnya roh. Tanpa Al-Quran dalam hidup seseorang, maka seakan-akan manusia tanpa roh. Berarti mati hidupnya. Begitu. Harus banyak hal lah gitu. Kembali lagi kepada ayat tadi, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh benar-benar kami telah terus-menerus mudahkan Al-Quran bagi orang yang mau mengingatnya, bagi orang yang mau mempelajarinya, bagi orang yang mau menghafalnya. Fahal mim mudzakir. Nah, ini unik kata mudzakir itu. Tadi pagi ini di kelasnya Bunda Arzia ini kita belajar ya. Itu namanya ibdal gitu ya. Mudzakir ini, mudzakir. Di kelas lanjutan di LBK itu kita belajar tentang ibdal. Bapak Ibu, kalau kata mudzakir kita cari di kamus nggak bakalan ketemu. Nggak bakalan ketemu sebab ternyata kata mudzakir itu asal katanya dasar 3 hurufnya itu bukan dakaro, tapi pakai zal. Zakaro. Zakaro. Sebelumnya kata lidzikri, itu sama tuh, sebangun dengan kata lidzikri. Min mudzakir itu aslinya mudzakir, lalu terjadi ibdal, terjadi idgham. Nah, idgham yang dimaksud bukan idgham dalam tajwid juga, iya, beda lagi tuh ya. Jadi idgham itu ada di tajwid, ada di dalam kaidah bahasa Arab. Meleburkan kata zal dengan dal disatukan, lalu zalnya hilang menjadi dal, bertasydid, mudzakir. Aslinya pakai zal, mudzakir. Nah, gitu ya. Nah, ini terjadi kaidah namanya ibdal. Sampai sedetail itu Bapak Ibu yang memuliakan, ketika kita mengkaji bahasa Arab itu, sampai apa dasarnya, perubahannya, mengapa, kenapa dirubah seperti ini, apa fungsinya sebagainya. Itulah itu ya. Fahal mim mudzakir, adakah orang yang mau benar-benar. Jadi kata-kata idzakara yang aslinya wazan ifta'ala, iftakaro itu mengandung arti kesungguhan. Adakah orang yang mau sungguh-sungguh mempelajari, mengkaji Al-Quran? Itu Allah seakan-akan dalam tanda kutip menantang.
Nih udah saya buat mudah nih Al-Quran, mau nggak? Kira-kira kalian mau kajinya? Gitu ya. Nah, sudah kami buat Al-Quran sedemikian rupa indahnya nih, mau nggak engkau mendalaminya, mentadaburinya, memahami? Subhanallah. Begitulah indahnya Al-Quran. Lalu ini ayat yang kesekian ketiga kali di dalam surat Al-Qamar Allah mengulang kata-kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Nanti ada ayat yang terakhir, ada pengulangan yang terakhir yang 4 kali karena disebut 4 kali dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qamar. Kadzabat ya Tsamud bin Nuzur. Kadzabat sama kadzaba itu seperti tadi ya, Ibu-ibu, ada tasydid, ada tad'if ya. Jadi tad'if atau tasydid itu mengandung arti karena dia mengulang-ulang. Mengulang-ulang. Kadzaba itu berdusta. Tapi kalau kadzabat bisa maknanya mendustakan, bisa maknanya berkali-kali dia berbuat dusta. Gitu tuh ya. Jadi kadzabat Tsamud bin Nuzur. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, telah mendustakan peringatan-peringatan dari Allah. Peringatan yang disampaikan oleh nabinya, Nabi Saleh alaihissalam. Bahkan pada titik puncaknya, ketika Allah menghadirkan atas permintaan mereka, yakni unta betina yang keluar dari batu, lalu kemudian mereka tidak juga tergerak hatinya untuk mendengar ajakan peringatan dari Nabi Saleh, sehingga mereka kemudian yang terjadi adalah mengganggu untanya Allah, unta yang menjadi kemujizatan bagi Nabi Saleh yang dihadirkan oleh Allah. Bahkan mereka sudah membunuhnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Akhirnya mereka disamaratakan dengan tanah. Gitu kan? Di bumi hanguskan, ditimpakan, dibalikkan mereka sehingga mereka kemudian mati. Itu kaum Nabi Saleh. Faqalu, apa di antara pembangkangan kaumnya Nabi Saleh itu, yaitu kaum Tsamud, ucapan mereka itu faqalu abasyaron minna wahidan nattabi'u. Ini kan satu penghinaan, satu sikap kesombongan sekaligus menghina. Kira-kira kalau bahasa kitanya nih, emang kita nih mau ngikut sama dia orang nih, seseorang nih, maksudnya Nabi Saleh. Orang yang dari sisi apapun nggak lebih dari kita. Itu kan orang sombong tuh gitu. Dari sisi kekayaan dia miskin. Dari sisi kekuasaan dia nggak punya kekuasaan apa-apa. Dari sisi kemuliaan kita lebih mulia. Jadi apa perlunya kita ngikutin dia? Untuk apa kita ngikutin dia? Dia yang sendiri gitu. Abasyaron minna wahidan dan tabi'u, mau kita ngikutin dia? Oh enggak lah. Ya, kira-kira gitu kalimatnya. Ya kagak mau lah kita ngikutin kita yang kaya, ngikutin dia. Kita yang berwibawa, ngikutin dia. Kita yang punya masa, ngikutin dia. Ngapain itu? Itulah kesombongan. Dan persis kalimat itu pula yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mengajak mereka. Bahkan mereka mengatakan, Nuh, pengikut-pengikut ente itu aradhiluna, gitu ya. Orang-orang hina di antara kami, para budak, kan gitu. Orang-orang yang bodoh di antara kami. Kalau kami yang pintar, nggak bakalan ikut sama kamu. Nah, kira-kira gitu kalimatnya. Dan Bapak Ibu memuliakan, begitulah para nabi dan rasul menghadapi ujian, tantangan, penentangan kedurakan dari para pengikutnya. Jadi luar biasa. Maka Nabi SAW menyebut bahwa sebesar-besar ujian itu adalah ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Jadi kalau kita itu masih kecil, masih ringan ujian kita itu. Jadi kalau yang berat itu ujian yang dihadapi nabi dan rasul. Tapi kita yang ringan aja kadang-kadang mengatakan, ya Allah, alangkah beratnya ujianmu padaku ini. Kan gitu ya. Jadi padahal nggak seberapa kan gitu. Ujian yang menimpa kita itu ujian yang konteksnya pribadi sekali gitu. Tapi kalau ujian yang menimpa para nabi itu dalam rangka mengemban amanat, gitu. Amanat dakwah, gitu. Bukan untuk urusan pribadi. Dalam konteks mengemban amanat dakwah,
akibatnya, efeknya kepada pribadi, dicemooh, dicaci, mau dibunuh dan seterusnya. Kadzabat Tsamud bin Nuzur. Itu kaum Tsamud mendustakan peringatan-peringatan Allah. Faqalu abasyarum minna wahidan natabi'uh. Inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Kalau kita jadi ngikutin Nabi Saleh, ini ucapan mereka ya. Kalau kita ngikutin Saleh, gitu ya. Kalau ucapan sombong mereka itu. Inna idzan kalau begitu kita, kalau idzan itu kalau begitu artinya. Idzan kalau begitu lafi dhalali was'ur. Benar-benar. Jadi ada inna, ada la, itu dua penegasan. Nah, dua penegasan ini bisa dimaknai sebagai satu kepastian. Kalau kami benar-benar mengikuti Saleh, gitu kan, ini kata kaumnya, maka kami pasti dhalalin, fi dhalalin, benar-benar dalam kesesatan, wasu'ur. Su'ur itu diterjemahkan di sini gila. Tapi ulama yang lain mengatakan su'ur itu maknanya bukan gila dalam ayat ini. Su'ur itu maknanya adalah kesengsaraan-kesengsaraan. Karena su'ur itu difahami oleh sebagian ahli tafsir ini jamak dari sa'ir. Sa'ir itu kan artinya api yang menyala-nyala. Maka nama neraka salah satunya neraka sa'ir. Karena di dalamnya menggambarkan neraka yang berkobar-kobar. Jadi api yang berkobar-kobar menunjukkan kesengsaraan kan gitu ya, kesulitan, panas, dahaga dan sebagainya. Jadi kalau kita ngikutin Nabi Saleh, berarti kita ini akan merana, sengsara, pokoknya susah gitu. Nah, itu pemaknaan dari kata su'ur. Gitu ya, su'ur. Gitu. Jadi su'ur bisa juga maknanya gila seperti yang tertulis. Karena kalau dalam bahasa Arab apa itu misalnya kalbun mas'ur, kalb mas'ur itu berarti anjing gila. Kalb mas'ur gitu. Maka jangan coba-coba kasih nama seseorang mas'ur. Oh, hati-hati nih. Kalau masykur bagus, masykur itu pakai kaf, masykur itu bagus. Tapi kalau mas'ur jangan nih. Kacau nih. Oh, yang penting ada di inilah di bahasa Arab lah. Iya, tapi kan kalau jelek kan jangan. Kan gitu ya. Baik, Bapak yang muliakan, itu pesan daripada surah Al-Qamar ayat 22 dan 23 gitu ya. Nggak banyak sih, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini terus kita dapatkan pesan-pesan dari Al-Qur'annya. Nah, Bapak yang muliakan, tadi dalam satu pertemuan saya pernah mengajak jamaah gitu ya. Saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu secara khusus membaca Al-Quran itu memahami ayatnya, tafsirnya? Terus saya bilang nggak usah banyak-banyak lah, satu juz aja. Siapa yang udah? Saya tanya satu-satu, nggak ada yang ngangkat tangan. Kan gitu, nggak ada yang ngangkat tangan. Masa nggak ada nih? Saya bilang yang membaca dan menerjemahkan, syukur-syukur mentafsirkan. Gitu ya, nggak ada yang angkat tangan. Nah, saya ajak dong, kalau ada waktu kesempatan ngikut program itu Yasfa mengaji dan mengkaji. Saya bilang dah tinggal dengerin aja tuh. Sebab Yasfa mengaji dan mengkaji itu dari mulai Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, sekarang sampai surat mana itu Bu Kina? Hud ya? Ada Al-A'raf. Al-A'raf tuh. Iya, baru mulai Al-A'raf 1-11. Tuh kan, dari Al-Baqarah sampai Al-A'raf. Kalau nggak ngikutin halaqah begini, kadang-kadang nggak ada kesempatan gitu tuh mau ini. Mau baca terjemahnya, memahami tafsirnya itu. Jadi, nah, termasuk juga di Quranic Journey seperti ini. Kemarin sebelum ini kita membahas, kalau tidak salah, surat At-Tahrim ya, Bu Ana ya, Bu Rifa ya. Hari ini kita Al-Qamar, gitu ya. Nggak tahu sebelumnya apa tuh? Oh, sebelumnya ini. Sebelumnya dalam alim itu satu juz selesai ya. Selesai udah. Juz 30 tuh selesai. 30. Alhamdulillah. Jadi banyak sebenarnya gitu ya. Nggak terasa kalau ngikutin program begini. Kalau baca sendiri ngantuk. Iya betul. Ngantuk. Baru selembar. Aduh, udah puyeng udah kan gitu ya.
Kalau ngikutin Quranic Journey kan tinggal setel itunya, apa namanya itu, handphonenya, sambil lelehan, tiduran, ngopi, sambil pisang goreng panas kan enak juga tuh. Ada temennya ngopi. Kan gitu ya. Dibikin santai aja kan gitu. Ting dapat semuanya. Baik. Kita kembali ke ini. Bapak Ibu, lihat kepada uraian katanya nih kita nih. Nah, itu ya. Wa katanya ya. Ini kita ganti kedudukan ini dengan uraian. Oke. Waw ini apa artinya, Bapak Ibu? Dan ya, jenisnya huruf, urainya huruf apa nih? Huruf athof. Ini kalau Bapak Ibu melihat sebelumnya udah ada semua nih ya. Kan ayat sebelumnya ini sama semua, jadi tinggal copy paste aja dengan sebelumnya nih. Jadi kita copy paste aja ya Bapak Ibu nih sampai sini nih. Nah, tinggal kita copy paste aja nih. Ternyata sama dari sebelumnya ayat 14 gitu ya, 17, 22 dan nanti ayat 32. Ya. Kadzabat. Nah, kita baru mulai di sini nih. Kadzabat ini mendustakan artinya. Mendustakan. Nah, ini wujudnya adalah fiil, fiilnya fiil madhi. Benar benar. Nanti kita cocokkan nih Bapak Ibu. Tadi ada yang kalau Pak Haji Zainal 35 ya, Pak Haji ya? Kata-kata 35 Ustaz. 35 tadi Bunda Riri antara 35 36. Saya sendiri belum ngitung nih berapa nih. Jangan-jangan nggak sampai 35 nih. Kurang berarti dong. Itu 33. 34 ini. Coba nanti dah. Jangan-jangan saya kekurangan nih. Kita lihat, kita cocokkan. Taknya ini tidak ada artinya. Gitu. Nah, ini huruf ya. Huruf apa nih Pak Haji? Ta'nis ya. Ta'nis ya. Ta'nis. Tamud. Tamud itu kaum Tamud. Tamud isim, namanya isim alam. Nama gitu ya. Bin nuzur, bi huruf ya, huruf dengan gitu ya. Sebenarnya di sini kalau lihat ini tidak dengan, tetapi bisa pada ya. Ini huruf dan hurufnya huruf apa nih? Jar. Nuzur itu artinya peringatan. Jamak ya. Peringatan. Jamak taksir. Ini isim, jamak apa nih? Jamak taksir. Betul, jamak taksir. Faqalu lalu mereka, ini hurufnya huruf jar. Qalu ini apa qalu? Qalu ini berkata atau mengatakan. Ini adalah fiil, fiil madhi. Jadi qalu itu wawunya kita urai lagi di bawah lagi nih. Ini mereka. Ini adalah isim dan isimnya isim apa di bawah Ibu nih? Isimnya domir. Domir apa kemarin? Masih ingat Bapak Ibu? Domir ghaib. Nah, domir ghaib jamak ya, itu ya, sahih. Domir ghaib jamak. Apa artinya? Apakah? Ini huruf. Namanya huruf istifham. Bashar manusia. Ini isim mufrad. Min dari ini huruf jar. Nah, kami isimnya domir. Domir apa namanya Pak ini? Mutakalimin. Domir mutakalimin, sahih.
Wahidan, satu orang. Satu aja satu orang boleh. Isim, ini sifat. Atau adat ya, adat. Adat itu artinya angka. Nattabi' mengikuti, ini fi'il apa ini? Mudhari'. Hu, dia, isim, dhamir. Kalau satu namanya dhamir mutakallim. Dhamir ghaib. Ghaib sendiri. Inna, jika, ini huruf namanya huruf syarat. Na, kami, isim, ini dhamir. La, sungguh, huruf taukid. Fi, dalam, huruf ini huruf jar. Dolalin, kesesatan. Isim, masdar. Wa, ataf. Terakhir su'ur, ini bisa gila, bisa juga artinya kesengsaraan. Nah, kalau kesengsaraan itu ini jamak. Ini isim jamak taksir. Jamak taksir dari sa'ir. Sa'ir. Mohon maaf. Apa aja ketemu satu lagi yang mana yang saya nggak ada di sini ya? 29 Pak Ustadz. 29. Setelah na tidak ada idza. Apa ini? Setelah na, coba di Pak Ustadz 29. Apa saya ada yang ketinggalan mungkin? Iya di 29 Pak Ustadz. Mungkin di nomor 29. Assalamualaikum. Ustadznya speakernya ketutup. Ustadz. Ini ada masalah. Ustadz. Speakernya ketutup. Ya, Ustaz. Sinyal. Ya. Speakernya Ustadz ya. Oh, hilang. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Sinyal mungkin. Baik. Tadi keputus ya Bun ya? Iya, keputus. Iya, Ustaz. Iya, saya ngomong sendiri dong berarti. Capek dong ngomong sendiri. Iya, kok tiba-tiba kok orang pada ngilang semua videonya, saya doang ini. Baik. Tadi sampai pada pada ayat Pak Haji mana yang beda dengan kami? Yang mungkin 29
Pak Ustadz. Setelah na Pak Ustadz nggak ada idan kalau nggak salah. Wah, Jadi dalam final 35. zalimin ya, gitu ya. Makasih untuk mengingatkan. Apalagi tadi Bunda Riri 36 yang mana Bun? Bedanya. Kayaknya saya ada di rumah, catatannya mungkin di ini apakah saya lupa nama apakah. Oh gitu. Apakah kami Ya. tadi sih sudah ada itu ya? Istifham ya? Ya. Istifham. Ini satu inna idan gitu ya. Lafil mubin. Inna idan. Terima kasih Pak. Jadi yang 30 berarti ya. Idan. Kalau begitu, ini namanya ini huruf. Namanya huruf jawab. Kalau idza itu isim, dia zorof. Kalau huruf jawab atau huruf nawasib, namanya huruf nawasib, huruf nasib. Nah, berarti ini 31, 32, 33, 35. Oke, alhamdulillah. Cocok. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu yang kami muliakan, barangkali terkait dengan pesan-pesan dari ayat 22, 23, 24. Barangkali silakan kalau ingin ditanyakan. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda Eli. Ustadz, apa bedanya basara dengan al-insan? Kan basara itu manusia, al-insan manusia, Bani Adam manusia. Benar. Bedanya apa Ustadz? Iya. Iya, kalau orang mau ketawanya, kalau insan kan Hamzah duluan ya Bun ya. Kalau Basyarun kan Bak duluan ya. Tapi kan manusia ya, sama-sama manusia ya. Benar. Jadi gini Bapak Ibu. Al-Quran menyebut sosok manusia itu paling tidak menurut para ulama ahli tafsir ada 4 kata, ada 4 terma, ada 4 term, ada 4 istilah untuk menyebut kata manusia. Pertama tadi yang disebutkan Bunda Eli tadi, yaitu bashar. Nah, bashar itu menunjuk manusia. Kapan manusia disebut bashar? Dari penelusuran ayat-ayat tentang hal ini, ulama berpendapat ketika Al-Quran menyebut kata bashar, berarti penyebutan manusia dari unsur atau dari aspek biologisnya, aspek jasmaniahnya. Mengapa demikian? Sebab kata bashar itu aslinya tuh basyarah itu artinya kulit kepala, kulit ya, kulit yang tampak itu basyarah, itu kulit. Jadi dan manusia yang tampak pertama ketika berjumpa kan kulitnya, iya kulitnya. Maka ketika menyebut kata bashar berarti aspek manusia dari aspek biologis, ya, struktur tubuhnya. Kedua, insan tadi disebut oleh Bunda Eli juga insan. Nah, ketika menyebut insan dari beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka disimpulkan dalam pemahaman ini bahwa insan berarti menyebut manusia dari aspek apa? Aspek kesempurnaan apa? Aspek kesempurnaan antara jasmania, ruhania dan akliyah. Gitu ya. Itulah apa namanya tadi insan. Jadi kalau kata insan itu totalitas manusia itu disebut dengan kata insan. Ada aspek jasmanianya,
Unsur jasmanianya iya, unsur rohanianya iya, unsur akliyahnya, akalnya, intelijensinya iya. Di situ kata insan. Dan bukan hanya dua saja. Ada kata anas dalam Al-Quran. Itu juga manusia. Dan ketika menyebut anas, maka manusia dalam konteks hubungan sosial. Karena kata anas itu jamak artinya. Dari kata insan. Untuk jamaknya anas. Jadi ketika menyebut manusia, berarti biasanya bukan secara manusia dalam konteks individual, tetapi dalam konteks komunal, dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks sosial. Ya. Saya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Itu konteks hubungan sosial. Lalu Al-Quran juga menyebut untuk kata manusia itu adalah Bani Adam. Bani Adam. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kan gitu ya. Maka dari ayat yang ada, ulama tafsir menangkap pesan yang ingin ditangkap dari penyebutan kata Bani Adam yang hakikatnya juga artinya manusia. Maka dari sisi etik dan estetik, etika dan estetikanya, itu melihat kepada ayat khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah-indah ketika mau ke masjid. Nah, ini hubungannya dengan etika dan estetika. Lalu menyebut juga abdun. Itu juga manusia juga. Subhanalladzi asra bi'abadihi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi. Gitu ya. Abdan syakura, afalakuna abdan syukur, dan seterusnya. Nah, dalam konteks penyebutan abad untuk manusia, berarti dalam hal ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Paling tidak itu beberapa terminologi, istilah-istilah, kata-kata yang menjadi khas menunjuk kepada manusia. Gitu, jadi Terima kasih Ustaz. Ya, seperti itu. Dan kita makanya ketika membaca Al-Quran, oh ini kenapa Bani Adam ya, itu pesan-pesannya itu. Kenapa ya Yohanes? Oh berarti ini kita sebagai unsur dalam komunitas, unsur dalam masyarakat. Gitu. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri memang. Gitu. Tapi kalau insan itu tanggung jawab pribadi-pribadi. Tetapi pribadi-pribadi yang sudah sempurna, sudah komplit ya unsur-unsurnya, jasmanianya, rohanianya, sosiologis, sosialnya dan sebagainya. Pokoknya akliyahnya di situ udah lengkap semua. Itulah kata insan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Bunda Eli. Yang lain, Ibu ada yang ingin tanyakan? Oke, sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan membaca ini nih hikmah, mutiara hikmah nih, mutiara hikmah. Siapa Bunda Ana yang akan berkenan untuk membacakan ini? Dengan Pak Haji Jenal, silakan Pak Haji Jenal. Assalamualaikum. Oh, monggo Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsina Muslim bin Ubaidillahil Quraisy anna abah akhbarahu annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aw su'ila nabiyyu anis saumi faqala ya nabiyallahu asumud dahra kullah fasakat thumma salahu thaniyah fasakat thumma salahu thalithah faqala ya nabiyallahi aw asumud dahra kullah qala nabiyullah inda dhalik manis sa'ilu anis saum faqala ana ya nabiyallah faqala inna li ahlika haqqo
sum sahra ramadhana walladhi yalih wa kulla arbi'a wa khamsin fa idza anta qad sabta dahr. Enggak. Artinya panjang nih artinya ya. Ya. Muslim Enggak. Muslim bin Ubaidillah Al-Quraisy mengatakan bahwa ayahnya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat itu Nabi ditanya tentang puasa dar. Wahai, mau dinaikkan? Oh ya, mohon maaf, punten. Wahai Rasulullah, apakah boleh aku berpuasa dar, puasa sepanjang waktu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Lalu beliau ditanya lagi untuk yang kedua kali. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam lagi. Lalu beliau ditanya lagi untuk yang ketiga kali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bertanya, siapa yang bertanya tentang puasa tadi? Maka orang tadi berkata, saya wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya ada hak bagi keluargamu atas dirimu. Berpuasalah bulan Ramadan dan beberapa hari setelahnya, dan setiap Rabu dan Kamis. Kalau kamu lakukan itu, maka engkau telah berpuasa dahar. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Ini Pak Ju udah layak untuk menyampaikan nih hadis inilah di majelis masjid. Subhanallah. Jadi dengan membaca hadis seperti ini sudah jelas ya Bapak Ibu yang bilakan gitu. Pesannya bahwa orang beribadah itu jangan sampai merugikan orang lain, keluarga, gara-gara kita berpuasa terus keluarga ini puasa loyo lemas jadi nggak bekerja, nanti salah gitu. Ada hak gitu, bahkan pada tubuh kita juga ada hak untuk menikmatinya. Maka kata Nabi cukup puasa itu Ramadan diikuti beberapa hari, maksudnya puasa Syawal itu, puasa Syawal, dan puasa Senin Kamis gitu ya. Lebih daripada itu kalau mau puasa ya puasa yang lebih itu puasa namanya puasa Daud, Shaumi Daud. Itu kalau yang paling puncak sholat puasa sunnah itu puasa Daud itu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi orang kalau sudah puasa Daud nggak perlu puasa yang lain lagi. Puasa sunnah ya, kalau wajib mah iya. Puasa sunnah yang lain nggak perlu. Gitu. Jadi kalau orang sudah puasa Daud, ketemu Senin nggak usah puasa lagi. Kalau Seninnya pas lagi nggak puasa Daud. Ketemu Kamis jangan puasa kalau ketemu Daud. Gitu. Jadi supaya kuat salah. Gitu. Malah justru puasa Daud itu udah puncaknya puasa sunnah ya sama Daud itu. Contoh puasa Daud pas puasa hari Ahad, kan Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu kan gitu ya, kan selang-seling. Terus dia Ahad puasa Daud, Senin ketemu Senin puasa lagi lah, enggak. Kenapa? Karena puasa Daud udah paling tinggi. Gitu. Ya. Lalu puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Itu Ayyamul Bid itu jelas tanggalnya 13, 14, 15. Gitu ya. Ada juga riwayat yang menyatakan puasa 3 hari. Itu riwayatnya Abu Hurairah. Puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan itu bisa dipahami Ayyamul Bid itu 13, 14, 15. Tapi bisa juga Ayyamul Bid itu pokoknya 3 hari saja, terserah kapan saja. Nggak mesti hari-hari tanggal 13, 14, 15. Ada juga yang 3 hari itu apa? Hari Senin pekan pertama, hari Senin pekan kedua, hari Kamis pekan keempat. Kan gitu. Atau 10 hari pertama puasa sehari, puasa 10 hari kedua puasa sehari, puasa 10 hari ketiga puasa sehari. Paling tidak kita puasa dalam sebulan ya 3 kali aja lah. Gitu. Tapi kalau mau lebih daripada itu juga silakan. Yang tidak boleh adalah shaumud dahar. Apa shaumud dahar? Ini dahar bahasa Arab. Kalau bahasa Sunda lain lagi itu ya.
Saum tapi dahar atau gimana atau ini itu nggak jelas jadinya ini saum dahar. Jadi saum dahar itu puasa sepanjang masa. Maka melihat hadis ini agaknya saya sih kurang setuju kalau ada orang apa namanya itu berpuasa full gitu ya, setahun full lah. Saya kira nggak mengikuti petunjuk Nabi, nggak boleh gitu ya puasa, karena punya hak. Keluarga punya hak atas kita, diri kita juga, badan kita punya hak juga. Gitu. Itu menunjukkan bahwasanya berislam itu ringan, jangan memberati kan gitu. Sampai orang lesu, loyo, lemes gitu. Kenapa? Puasa. Ya Allah, kasihan gara-gara puasa jadi. Oh, kamu nggak masuk kantor lagi puasa? Ya nggak boleh itu. Puasanya sunnah, kewajiban tugas di kantor ditinggalkan, mau dapat, orang bilang mencari ayam meninggalkan kambing, itu mana namanya ya. Termasuk ini ibu-ibu yang melakukan puasa di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah gitu ya. Nah, kalau mampu silahkan. Kalau tidak, kalau apa namanya berbuat baik di tanggal 19 Zulhijjah ini kan banyak. Gitu. Kalau melihat ayatnya dalam surat Al-Fajr, walayalin asyar, malam-malam 10 pertama sampai malam Idul Adha-nya itu ya. Itu kalau menyebut malam berarti konteksnya adalah qiyamul lail, malam. Jadi paling tidak Bapak muliakan di malam-malam sekarang ini nih, sampai dengan beberapa hari ke depan, seminggu ke depan, kira-kira seminggu ke depan, kalau bisa ya kita hidupkan malam-malam ini. Hidupkan malam-malam untuk ibadah, baca Quran. Kalau bisa di 10 hari pertama ini nih, sampai tanggal Arafah ya, 9 nanti, itu ngaji kita agak lebih banyak lah dari yang lainnya. Ibadah kita lebih banyak dari yang lainnya. Sedekah kita lebih banyak dari yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi ini hari pertama. Apa katanya kemuliaannya melebihi orang yang berjuang apa namanya di jalan Allah, kecuali dia berjuang dengan harta, nyawa, dan tidak pulang ya dari peperangan itu. Artinya udah totalitas itu yang bisa mengalahkan bagusnya orang yang beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu ya. Insya Allah kita bisa apa namanya menerapkannya meskipun tidak full puasa Senin Kamis. Kalau mau 9 harinya boleh. Kan gitu ya. Terus ibadah di malam hari, qiyamul lail, mudah-mudahan kita lebih semangat lagi menambahnya. Yang biasanya 2 plus 1 ya ada 4 lah, atau 2 plus 3 jadi 5. Tambah lagi 4 plus 3 jadi 7 dan seterusnya. Seperti itu. Itu pesan hadisnya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan melihat ada doa nih yang bagus untuk kita apa namanya kita pahami bersama hadis berisi doa. Mana siapa nih yang akan membacakannya, Bunda Ana nih? Silakan dengan Bunda Eli. Assalamualaikum Bunda. Bunda Eli Beliau ada lagi ada. Iya lagi ada. Saya Bu Ana. Iya. Ayo Bunda Eli. Membacakan yang ada itu. Tadi dapat giliran. Baca doanya ya Ustadz ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza rafa insani ay insani iza taradja qala barakallah laka wa baraka alaika wa jami'a bainakuma fi khair. Artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seorang telah menikah, Rasul mendoakan barakallahu laka, semoga Allah melimpahkan berkah bagimu dalam kebahagiaanmu. Oh, ini kurang nih artinya, Bun. Gitu ya. Iya, cuma segitu, Ustaz? Iya, benar. Sayanya kurang ini. Oh, Ustaz.
Semoga Allah Jadi melimpahkan sambungannya, berkah bagimu dalam kebahagiaan dan dalam apa namanya, dalam kesempitan. Oh, dan dalam kesempitan. Jamaah, menggabungkan, mengumpulkan, menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi ini doa yang dari Nabi. Kalau kita mengucapkan kepada yang mempelai yang sedang menikah, ini doanya dari Nabi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Tuh. Sebenarnya orang mengucapkan selamat ya bagus aja. Tapi kayaknya kalimat itu tidak mengandung doa yang lebih baik dibanding doa ini. Jadi kalau mengucapkan ini, jadi ini doa kepada mempelai. Semoga, ini kan ada kata barakallahu laka wa baraka alaika. Kalau kata-kata terjemah kalimatnya, maka artinya semoga keberkahan bagimu, semoga keberkahan atasmu. Nah, itu sudah dijelaskan dalam terjemah juga sekitarnya sesederhananya sudah disampaikan bahwa doa keberkahan itu Bapak Ibu muliakan, kita mendoakan si mempelai itu, semoga keberkahan Allah senantiasa menyertaimu dalam kebahagiaanmu menjalani hidup rumah tangga. Dan semoga keberkahan tetap bersamamu ketika engkau dalam keadaan susah, dalam sulit, dalam sempit, dalam kemiskinan, pokoknya dalam segala kesulitan. Kenapa keberkahan? Karena keberkahan itu artinya kebaikan yang langgeng. Maka ketika engkau dihadirkan kebaikan-kebaikan, ya, berlimpahnya harta, berlimpahnya baik, keagungan pada keluargamu, semoga keberkahan Allah tetap bersamamu sehingga engkau tidak sombong, tidak lupa kepada Allah. Dan sebaliknya ketika engkau diuji oleh Allah, keluarga yang sulit, serba susah, dihimpit masalah, kan gitu ya. Ini dan itulah masalah harta, masalah kecukupan dalam keluarga dan sebagainya. Maka doanya adalah semoga tetap keberkahan Allah dalam menjalani kesulitan-kesulitan hidupmu, keluargamu. Dan semoga Allah di dalam tetap menjalin hatimu berdua meski dalam suka dan duka. Jangan ketika suka dia berpaling, dalam duka juga demikian. Itu kan bagus sekali itu doanya. Nah, itu doa yang dan kita hafal ya. Apalagi ada Maher Zain melakukannya ya. Jadinya hafal kita. Baik, kami muliakan. Kita akan memasuki sekarang yaitu surah Ihtisar surah yang ke-30, surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ya Bapak Ibu. Jadi surah Ar-Rum itu urutannya adalah surah yang ke-30 di dalam Al-Quran ya. Surah ke-30. Namanya Ar-Rum karena diambil dari ayat gitu ya. Diambil dari ayat kedua, ketiga. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Rum itu artinya bangsa Romawi. Atau dulu dikenal namanya Bizantium. Ya. Itu kenapa disebut namanya Ar-Rum? Karena ada kata-kata Arum, bangsa Romawi itu sendiri. Ya. Nanti di ayat keempat ya, fi adnal ardi. Jadi kisah daripada ayat ini kan kemujizatan Al-Qur'an nih, ibu-ibu yang kami muliakan nih. Ayat ini turun di Mekah saat Nabi SAW belum berhijrah, berarti kan Mekah. Peristiwa ini belum terjadi nih. Jadi peristiwa itu ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan bangsa Romawi itu dikalahkan bangsa Persia pada tahun ketiga kenabian. Ya. Ada lagi yang lain mengatakan bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia itu bangsa Persia itu tahun 10 atau 9 kenabian. Itu versinya macam-macam. Tapi yang jelas bahwa bangsa Persia pernah mengalahkan bangsa Romawi. Bangsa Persia itu penguasa dunia bersama Romawi saat itu ya. Tapi Persia itu dengan raja namanya Kisra itu luar biasa menjadi digdaya di dunia saat itu. Sedangkan Romawi itu punya sebutan gelar pimpinannya namanya Kaisar. Sampai sekarang ya Kaisar. Jadi beda antara Kisra dan Kaisar. Kalau Kisra itu pemimpin atau raja di Persia namanya Kisra, sedangkan Kaisar itu raja Romawi namanya Kaisar. Kaisar ini, Kaisar itu. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana pertempuran Kisra mengalahkan Romawi dan Romawi membalikkan nanti dengan mengalahkan Persia. Surat Ar-Rum ini adalah surat yang ke-30 dalam urutan Al-Quran dan jumlahnya adalah 60 ayat. Ia turun gitu ya setelah Ustadz, sinyal ya Ustadz. Ustadz. Sinyal. Tadi yang gambar fotonya itu kemana? Putus Ustadz, Itu sinyalnya sinyalnya. terputus. Yang HP-nya tadi bisa kalau dia nyala. Mohon maaf ya Bapak Ibu, Ustadznya terputus. Mohon maaf menunggu dulu ya Bapak Ibu, sedang dihubungi
Hari kita bikin kopi dulu ya Bu, benar juga. Iya, silakan. Yang mau ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Ngemil dulu biar nggak ngantuk. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Aduh. Aduh, maaf Bapak Ibu, ya Allah terputus ya, mohon maaf. Kita lanjutkan, mohon maaf sekali. Jadi itu surat Ar-Rum tadi, jadi jumlah ayatnya 860, sedangkan jumlah katanya ada 820, sedangkan huruf yang ada di dalam surat Ar-Rum ini berjumlah 3.472 huruf. Apa isinya? Isinya secara umum ada di dalamnya tentang larangan memakan riba, tentang anjuran menolong orang-orang yang membutuhkan, menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang patut dibantu. Ya, ada di dalamnya tentang pernikahan yang sering kita dengar kalau ada orang menikah, kan gitu ya. Itu kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja dan terusnya. Itu qari biasanya membacakan waktu pernikahan itu di surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat 20, 21 dan seterusnya. Lalu turun tentang kekuasaan Allah, turunnya hujan, kan gitu, bumi yang dihidupkan setelah kematiannya atau setelah kekeringannya, kan gitu. Ada juga tentang pertikaian, perpecahan di dalam surat Ar-Rum ini. Lalu juga pokok-pokok bahasannya di dalam surat Ar-Rum ini yaitu tentang peristiwa kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia, gitu ya. Lalu bukti kebenaran berbangkitnya golongan manusia pada hari akhirat nanti. Ada bukti-bukti kebesaran Allah tadi, gitu ya. Lalu akibat perbuatan baik yang akan dibalas dengan kebaikan, keburukan yang akan dibalas dengan keburukan, gitu ya, dan yang lain-lainnya. Kembali kepada tadi mengenai bangsa Persia dan bangsa Romawi. Jadi Bapak yang muliakan, di Mekah itu ketika Islam dan Nabi dan kaum muslimin itu belum berhijrah ke Madinah, maka yang berkuasa saat itu kan yang menguasai kan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Nah, pada peristiwa peperangan Persia dan Romawi, orang-orang musyrikin itu membela Persia, gitu ya. Jadi mereka itu ngebloknya ke Persia, sedangkan kaum muslimin itu ke Romawi. Kenapa demikian? Jadi kalau orang-orang Persia itu kan penyembah bintang, penyembah berhala lah gampangnya begitu. Dan itu kan sejalan senafas dengan orang-orang Quraisy yang memang mereka itu adalah penyembah berhala. Jadi kaum musyrikin lah gampangnya. Kitab dan Ahlul Kitab itu kan dekat kepada Islam, Yahudi, Nasrani kan gitu. Nasrani kan gitu. Yang dimaksud Ahlul Kitab ini Nasrani di sini. Nah, itu. Nah, ketika peristiwa pengalahan Persia terhadap Romawi itu atau Romawi dikalahkan itu, raja yang berkuasa, Kisra yang berkuasa waktu itu namanya Sabur kan gitu ya. Sedangkan raja Romawi pada saat itu yaitu Konstantin gitu. Jadi dan Romawi di situ yang dimaksud adalah Romawi yang ada di daerah wilayah ada di daerah Syam, ya. Daerah Syam. Banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang peristiwa ini. Nah, ketika orang-orang Persia mengalahkan orang-orang Romawi, lalu Abu Bakar radhiyallahu an beliau mengatakan kepada orang-orang musyrikin Mekah bahwasanya bangsa Romawi itu kelak akan menang.
Begitu kata Abu Bakar. Tapi kemudian orang-orang musyrikin nggak percaya. Maka mereka berdua antara Abu Bakar dan tokoh Quraisy itu istilahnya itu kalau bahasa sekarang itu mereka adukan undian gitu ya. Jadi mengundi atau kalau mereka bertaruh. Nah, bertaruh. Ayo bertaruh. Taruhan siapa yang menang? Kata orang-orang Quraisy yang menang Persia, gitu kan? Ya, dan orang-orang Romawi nggak bakal mengalahkan lagi. Kata Abu Bakar, saya yakin Persia Romawi akan memenangkan kembali, akan menang lagi, kan seperti itu. Akhirnya mereka bertaruh. Taruhan yang pertama itu 3 ekor unta. Jadi siapa yang menang berarti mereka membayar unta itu. Nah ini Bapak Ibu perlu digarisbawahi, taruhan ini diperbolehkan sebelum datangnya larangan. Gitu. Jadi dulu sebelum datangnya ayat tentang larangan bertaruh itu boleh. Setelah turunnya ayat tentang larangan bertaruh itu maka diharamkan, nggak boleh lagi orang taruhan itu nggak boleh. Nah ketika Abu Bakar tadi bertaruh dengan orang-orang kafir, Abu Bakar kemudian mengatakan ya sudah, saya mau bertaruh 3 unta dan nanti setelah 3 tahun orang-orang Romawi akan menang atas orang Persia. Abu Bakar melapor hal itu kepada Nabi. Maka kata Nabi, perbanyaklah taruhanmu, tapi undurkan tenggat waktunya. Maksudnya apa itu? Jadi yang tadinya Abu Bakar bertaruh 3 ekor unta, gitu, bahkan orang Quraisy berani untuk bertaruh 10 ekor unta. Kata Nabi, jangan tahun, kasih waktunya 9 tahun, gitu. 9 tahun. Akhirnya mereka kemudian bersepakat, mereka bertaruh, ya taruhan 100 ekor unta, gitu. Dalam waktu 9 tahun apabila Romawi mengalahkan Persia, maka Abu Bakar akan mendapatkan 100 ekor unta. Sebaliknya, jika di dalam waktu 9 tahun ternyata orang Romawi tidak bisa mengalahkan Persia, maka Abu Bakar yang akan membayar 100 ekor unta kepada orang musyrik tadi. Dan ternyata benar saja sebelum berakhirnya 9 tahun tadi, fi bid'i sinin, dalam Al-Quran disebut begitu ya, fi bid'i sinin. Bid'i itu berapa? Bid'i itu angka antara 3 sampai dengan 9. Maka persis sebelum saat berakhirnya tenggat waktu yang di dalam taruhan tadi, ternyata Romawi dapat mengalahkan Persia. Nah, peristiwanya belum terjadi. Saat Al-Quran turun, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang suatu kebenaran. Padahal peristiwanya belum terjadi. Kapan terjadinya kemenangan orang-orang Romawi atas orang-orang Persia? Tadi di awal saya katakan Bapak Ibu, orang Persia mengalahkan bangsa Romawi antara kira-kira 6 sampai 10 tahun kenabian. Jadi sekitar 3 sampai 6 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nanti gitu ya, 6 tahun kemudian pada peristiwa Hudaybiyah dalam satu riwayat gitu, itulah di situ kemenangan yang didapat oleh bangsa Romawi. Jadi peristiwa Hudaybiyah itu kan peristiwa tahun ke-6 Hijriyah. Sedangkan Al-Qur'annya surat Ar-Rum itu turun di Mekah pada saat Nabi belum berhijrah. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Al-Quran itu informasi yang dikandungnya adalah merupakan satu kebenaran. Jadi bukan ramalan, bukan prediksi, tapi adalah wahyu kebenaran. Itulah. Nah, di saat itu kemenangan itu terjadi diraih oleh orang-orang Romawi itu di bawah pemimpin Konstantin gitu.
Konstantin, mereka bisa merebut kembali kemenangan dari Persia. Itulah kisah sederhana gitu yang terjadi antara Persia dan Romawi yang diabadikan oleh Al-Qur'an. Itu singkatnya seperti itu. Baik. Barangkali Bunda Ana akan ada hal yang ingin ditanyakan, disampaikan nanti. Ya, kisah ini nanti akan kami share nanti ya ke grup nanti ya. Isi daripada tadi pertikaian antara Romawi dan Persia tadi. Silakan kalau ada. Enggak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau tidak, enggak apa-apa juga. Cukup, Bunda Ana. Cukup Ustaz, silakan Ustaz ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Baik. Kami muliakan. Mohon maaf tadi ada beberapa kali gangguan ini. Sinyalnya kali ya mungkin ya sehingga beberapa kali terputus. Mohon maaf. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini, bermohon kepada Allah SWT kiranya Allah meridhai pertemuan kita malam hari ini, menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan semoga Allah jadikan pertemuan kita di malam hari ini adalah bagian dari catatan amal kebaikan kita di sisinya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillah. Amin amin ya Allah. Makasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup. Bu Ananya terputus. Bu Ana. Sinyalnya tidak bagus. Sinyalnya ada di Bu bawah. Ana ketutup. Pada malam hari ini dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bapak Ibu, selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin.